Saya membuat pernyataan untuk dunia ya, dan relasasinya ke Tuhan. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Sebenarnya saudara saya ada 3, sebenarnya 4 bersaudara. Saya anak keempat dari 4 bersaudara sebenarnya. Tapi karena kakak saya meninggal, Heni, pada saat lahir, jadinya meninggalnya waktu bayi. Saya jadi anak ketiga dari 3 bersaudara. Ibu saya perawat di RSCM. Bapak saya pegawai negeri di pertanian. Ibu saya orang Pekalongan, tapi dia asli orang tuanya di Purbalingga. Bapak saya dari Ciamis, tapi pindah ke Perembun. Saya nyusuk ke ibu saya itu 4 tahun ASI. 4 tahun saya diberikan ASI oleh ibu saya. Seharusnya kalau anak bontot itu disayang ya, diberikan keadilan, diutamakan ya, diperlakukan baik. Tapi justru saya malah dari kecil itu dianiaya loh, dianiaya psikisnya. Seakan-akan saya yang minta lahir ke dunia ini oleh orang tua saya. Padahal dari pribadi saya udah nggak mau lahir ke dunia ini, jiwa saya udah nggak mau lahir ke dunia ini. Tapi orang tua saya tuh kesannya menyalahkan saya lahir ke dunia ini, dan membenci saya dari saya lahir ya. Tapi membencinya itu nggak ketahuan, tetap aja berperilaku baik. Karena orang tua saya sebenarnya gimana ya, kalau saya mengurusi keluarga itu saya totalitas, Pol. Bayangkan 39 tahun saya mengurusi orang tua dari kedua orang tua kandung saya, terutama ibu ya. Ibu yang namanya Broto Yuwono, Pekalongan, Broto Yuwono, Mbak Siti Sajangah kan suka datang tuh ke Jakarta. Otomatis ketika saya sekolah saya ngurusin, karena tangan saya 2, kakak saya sibuk dengan masing-masing. Tapi dibilangnya saya nggak ngurusin, padahal saya yang totalitas ngurusin, kasih mandinya, makannya. Pada ibu saya cuma kerjanya di perawat 20, tapi ibaratnya mereka lebih menyayangi keluarganya aja gitu. Saya nggak diakui dalam keluarga ibu saya, keluarga bapak saya, maupun dari ibu saya sendiri gitu. Kalau bapak saya masih mending ya, masih ngakuin wong saya anaknya gitu ya. Tapi kalau ibu saya bencinya setengah mati sama saya, padahal 24 jam saya totalitas menjaga ibu dan keluarganya. Dan ibu saya tuh sama bapak saya ya, kalau tipenya gini, suka membangga-banggakan saudara-saudaranya. Saudara ibu, saudara bapak dibangga-banggakan. Sekarang saya sendiri tidak diperkenalkan oleh keluarga mereka, jarang. Oh ini Ratna gitu ya, WA-nya dong Mbak Ratna, WA keluarganya mana, tidak ada. Atau diundang-undang dalam acara-acara mereka, justru mereka yang mengambil hak saya gitu. Bahkan ketika saya dulu pertemuan mengenal Gaya dan Chandrasena, mereka juga tidak mengenalkannya ke saya, justru kepada orang-orang, pada keluarga mereka sendiri. Waktu lagi booming-boomingnya Gaya dan Chandrasena, saya di keluarga ini disakiti oleh kedua orang tua, disakiti oleh nenek yang bersikap tidak adil. Tapi saya merawat mereka, mengulur mereka. Tetap saya memberikan kasih sayang saya. Sedangkan anak-anak mereka tidak ipar-ipar dari kakak saya. Saya kan, ibu saya punya kakak sama adiknya. Dia tidak mengurusi Pol, ibunya sendiri. Sedangkan saya mengurusi Pol,
keluarga saya. Saya mengurusi keluarga saya karena saya tahu ya, walaupun saya tidak pernah membuat anak atau bayi, tapi saya mengurusi manusia, makhluk hidup itu dengan dengan kasih sayang saya. Saya berikan rezeki semampu saya bisa. Saya bekerja dan berikan kejujuran kepada mereka, ini rezeki yang halal haram. Terus saya memandu mereka petunjuk-petunjuknya. Nyatanya saya juga nggak dianggap dalam keluarga. Makanya banyak yang karena kedua orang tua saya tidak sayang sama saya, tidak ibaratnya sering menganiaya saya, makanya pihak luar itu masuk menjadi saya. Ilegal masuk menjadi saya, karena dasarnya mereka juga tidak sayang sama saya. Kalau orang tua yang sayang, berarti mereka mengakui dong, mengenalkan mereka ke keluarga ibunya, keluarga bapaknya, lebih didekatkan, WA-nya mana, Mbak Ratna, nanti kita absensi nih, mana saya nggak pernah, atau nggak ada acara-acara apa diikut sertakan Mbak Ratnanya atau siapa, nggak ada. Saya tidak pernah diikut sertakan dalam acara keluarga. Tapi saya kan memegang perjanjian juga sama Allah, status saya sebagai anak kandung, dan saya menyusui, dan ibu saya memberikan ASI kepada saya 4 tahun. 4 tahun ibu saya memberikan ASI kepada saya. Jadi saya masih neneknya 4 tahun ke ibu saya. Beratnya ibu saya tuh nggak mikir ya, kadang ya, kalau saya sedikit mau cerita, susahnya menjadi saya itu lahir dalam keadaan ibaratnya saya banyak di eksternal dan internal, sedangkan menghina segala psikis saya, hati saya. Kalau saya dibilang kompetisi dengan kakak saya yang pintar, saya juga nggak kalah pintar dengan kakak saya. Saya juga nggak kalah pintar. Tapi kenapa saya diberikan ketidakadilan nih di dunia? Saya marah. Kadang perlakuan yang kasar ke orang tua saya ke saya gitu, seakan-akan mereka adalah raja yang bisa membuat anak, sedangkan yang orang tidak bisa membuat anak bukan raja atau ratu. Sebenarnya mereka itu sebelum membuat anak kan mereka perjanjian dulu nih ke Allah. Perjanjiannya apa? Ada saksinya, ada walinya, ada janjinya, susah senang sehat, buat tidak boleh menyakiti. Itu udah syarat-syaratnya. Dalam alam semesta itu tidak boleh kita menyakiti, dalam pernikahan pun tidak boleh menyakiti siapapun ketika kita sudah membuat perjanjian dengan Tuhan. Keluarga itu jangan asal membuat keluarga. Keluarga itu akan membentuk suatu negara. Makanya banyak ada negara-negara di dunia karena terbentuknya dari keluarga. Keluarga kuatlah dia bisa membentuk dan jadi pemimpin dalam keluarganya. Kalau dibilang saya kurang merawat orang tua, saya totalitas. Saya totalitas sekali saya. Saya bekerja totalitas. Saya belajar juga totalitas. Tapi apa balasannya saya? Saya dikasih rezeki kayak kucing sama anjing di keluarga ini. Kayak ibaratnya sampah aja saya diberikan rezekinya. Sedangkan yang lain di abang-abang, sebenarnya yang durhaka itu siapa? Saya atau kedua orang tua saya? Sekarang kalau saya mau masuk neraka, ya monggo aja, silakan, hitung aja. Saya juga akan menghitung semua amal baik saya. Perhitungan juga saya sama Allah. Saya tidak membuat anak nih. Saya tidak menjoroki manusia untuk membuat bayi. Tapi siapa saya disalahkan? Apa itu dari nafsu saya? Apa itu dari nafsu saya? Apa saya pernah mengejar laki-laki? Tanya teman saya. Saya aja tidak punya pacar. Jarang ngeliat orang teman-teman saya punya pacar. Paling 1-2 saya punya pacar waktu kuliah. Saya tidak punya pacar. Jarang, saya kebanyakan mengurusi keluarga. Dan saya udah begini nih ya. Ibaratnya saya yang mengurus bumi ini, ibaratnya kesannya tuh bumi ini adalah punuk-punuk saya. Kalau begini pun saya juga jadi mati susah kan. Mati saya juga susah. Susahnya kenapa?
Karena orang menjoroki saya pertama untuk menjahati, membalas perlakuan buruk kedua orang tua saya. Akhirnya katanya jadi durhaka gitu. Menjoroki, padahal mereka sendirilah yang maunya kawin gitu ya, maunya beranak. Bukan dari saya. Saya tidak pernah mengejar-ngejar laki-laki. Kalau saya tidak diberikan jodoh, tidak ada masalah, yang penting rezeki bagi saya. Patokan hidup adalah rezeki, bukan jodoh. Silakan orang mencari jodoh buat melampiaskan nafsunya mereka. Kalau saya tidak mau, saya nyari orang yang benar-benar sayang dan tanggung jawab sama saya, dan tidak pernah menyakiti segala piskis batin ataupun menganiaya ataupun memberikan pol rezeki untuk saya, hanya untuk saya. Jadi saya tidak mau disalahkan atas kelahiran ini. Saya mau pulang dan saya menunggu antrian ini. Kalau dibilang saya yang durhaka, kalian salahkan aja sama orang tua yang telah membuat bayi dan menantarkan anaknya, menganiaya piskisnya. Air kata mereka lah yang menjadi berulah di bumi ini. Salahkan yang dalam keluarga itu. Kenapa di dalam keluarganya itu mereka menganiaya satu sama lainnya? Padahal yang meminta untuk membuat anak, kawin atau menikah itu siapa? Koreksi diri sendiri.